Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendoh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa, bersama saya Afriko Zuhri. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik, pemirsa, berkaitan dengan peringatan Hari Buruh Internasional yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Mei 2024 nanti. Namun sebelum itu, pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Pak Aizan selaku Ketua SPSI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Antara sehat antara enggak. Antara sehat antara enggak. Kalau banyak rapat hari ini. Iya. Sekarang lagi ini ya, lagi apa ya, banyak tekanan atau apa ini karena memang mendekati May Day ini, Pak. Banyak menekan, bukan Banyak tekanan. menekan. Ya. Harus banyak menekan. Siap. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kali ini juga sudah hadir Pak Okta selaku Kasih Pengupahan dan Jaminan Sosial di Snaker Trans Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih lancar beraktivitas, Pak? Alhamdulillah lancar. Iya. Gimana nih, besok kita bakal memperingati hari May Day 1 Mei Tetap semangat. 2024. Masih semangat ya. Terima kasih banyak sudah hadir Bapak-bapak di studio TVRI Bengkulu. Nanti kita akan berbincang-bincang. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 1 Mei ini diperingati Hari Buruh Internasional, di mana ini menjadi momen untuk kita merayakan kontribusi dan pencapaian para pekerja serta buruh dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial global. Nah, dalam peringatannya pada tanggal 1 Mei nanti, peringatan Hari Buruh Internasional, kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir kali ini di studio TVRI Bengkulu. Nah, mungkin ke Pak Aizan terlebih dahulu nih Pak, kalau kita bicara soal May Day atau Hari Buruh, yang mana ini suatu momentum yang katakanlah luar biasa yang kita peringati setiap tahun, ini menjadi suatu harapan dari para buruh tentunya. Nah, kalau dari Pak Aizan sendiri menanggapi peringatan May Day ini seperti apa? Ya, terima kasih setelah undang dari TVRI untuk berdialog, karena sebelumnya tadi bersama Pak Okta dari Naker bersama Kadis dia. Tadi kita baru berbincang juga di berbincang-bincang lah dengan gubernur juga berkaitan dengan Hari Buruh. Gubernur. Ya baru kali inilah ada bincang secara tripartit yang diundang, yang mereka mengundang di kantornya di Balai Raya. Balai Raya Semarang itu. Kita berdialog. Nah, jadi menyangkut May Day ini kan sejarah yang panjang, ya. Bukan baru kali ini kita melakukannya, udah berpuluh-puluh tahun sejak zamannya sebelum kemerdekaan sampai ke zamannya Orde Lama. Ya. Jadi kalau dulu itu memang diliburkan juga di hari May Day itu, di zamannya Soekarno misalnya, ada peringatan hari itu. Cuma kegelisahan pekerja ini terakomodir. Di zaman Orde Baru yang memang tidak terakomodir. Di zamannya Soeharto semuanya menjadi bias. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh para buruh, para pekerja setiap hari-hari besar pekerja itu dianggap ekstrim. Dianggap kiri dan segala macam. Sehingga perlu untuk dipelototi dan tidak perlu libur, kira-kira seperti itu. Nah, baru di eranya SBY kan sudah format kembali sehingga merupakan libur nasional. Nah, mengulangi itu bukan hanya soal pesta, soal perayaan di tanggal peringatan May Day itu. Itu sebenarnya bentuk kegelisahan, kemudian penderitaan kaum buruh sehingga terciptanya Hari Buruh itu. Dan itu dilakukan berdarah-darah, artinya ada hilangnya nyawa di situ. Bukan hanya sekedar ditetapkan itu Hari Buruh. Jadi ada sejarah panjang yang menderita yang dirasakan oleh para kaum pekerja atau buruh. Nah, yang terjadi sekarang ini euforianya seakan-akan itu
memperingati hari ulang tahun, kemudian mau bernyanyi-nyanyi ya kan. Kemudian membantu dalam bentuk kado dan segala macam. Kadang-kadang itu kita lupa sejarahnya seperti apa. Itu kegelisahan para pekerja untuk menyampaikan hal-hal yang masih tidak disepakati dengan secara bersama antara pemerintah, kami dari sisi buruh, pekerja ya kan dengan para pengusaha. Nah, yang terjadi sekarang ini kita bicara di Bengkulu aja. Kemarin itu memang hubungan industrial yang baik sudah terjawab sebenarnya di dalam setiap rapat kita secara tripartit. Nah, di pemerintah ini kadang-kadang itu akan memulai dialog baru. Karena dialog lama tidak tersambungkan dengan para pemangku kebijakan, OPD lah bahasanya. Di tempat Pak Okta ini saja. Kalau Pak Okta ini mungkin dari kecil ya kan. Dari dia muda bersama kami, mungkin 15 tahun yang lalu dia sudah ada di situ. Ikut rapat. Jadi ada pengetahuannya. Cuman kalau yang baru, apalagi itu jabatan yang politis, ya kadang-kadang tidak paham apa yang terjadi yang sudah disampaikan secara bersama. Oke, sehingga mengulang lagi. Kita membahas kebijakan, artinya memang peringatan Hari Buruh Internasional ini bukan hanya sekedar pesta saja gitu ya, tapi ini juga menjadi suatu kegelisahan dan juga bagaimana penderitaan para pekerja kita untuk bisa menyuarakan hak-hak mereka gitu ya, untuk aspirasi. Oke, mungkin ke Pak Okta terlebih dahulu. Pak Okta, kalau kita melihat tadi sudah disampaikan sedikit mungkin dari Pak Aizan terkait dengan peringatan May Day ini sendiri. Mungkin dari Pak Okta sendiri seperti apa? Baik Mas, sebenarnya kalau May Day ini kan filosofi dari pemerintah kan hari perjuangan. Nah, makanya pemerintah mengakomodir dengan hari libur bersama. Jadi kita sama-sama menghargai dan menghormati perjuangan kaum buruh. Namun tugas pemerintah kan di sini bagaimana memfasilitasi dan mengakomodir untuk menciptakan kondusivitas, mana keadaan ini aman, terkendali, dan tidak ada ini. Dan pemerintah tidak pernah melarang bahwa hak-hak pekerja untuk menyuarakan melalui orasi. Tapi bagaimana semua itu lebih pada kegiatan-kegiatan yang kemanusiaan. Alangkah lebih baiknya kalau bisa disampaikan melalui pesan-pesan, atau menyampaikan surat atau menyampaikan keluh kesah, kan ada ruangnya gitu. Jadi pemerintah kan sendiri juga sedang menyediakan namanya lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit di sana ada pemerintah, pengusaha dan pekerja gitu. Nah, tapi sekarang ini kan seiring berjalan waktu ini kan gejolak di kawan-kawan pekerja ini kan adalah pada kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya kan adanya penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Kita sebagai pemerintah, sebagai regulator ya tetap apa yang diamanatkan oleh pemerintah itulah yang sebagai rule of law kita gitu. Jadi hukum itu tetap satu. Tapi ketika ada penolakan itu hak kawan-kawan dari pekerja. Jadi kita pemerintah itu bagaimana cara mengakomodir dan menjaga kondusivitas lah keadaan seperti apa, dan bagaimana kami menjaga harmonisasi dengan kawan-kawan pekerja, begitu juga dengan kawan-kawan pengusaha. Jadi kita dengan bermitra. Jadi untuk menjaga hubungan baik itu bagaimana kita menjaga mitra yang baik. Seperti itulah sebagai tagline-nya hubungan industrial ini kan harmonis, berkeadilan gitu. Jadi kalau dari tugas dari pemerintah sendiri sebagai pemangku kebijakan ini memang menerima dan juga membuka ruang untuk kondusivitas itu sendiri gitu, untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat atau terutama dari para buruh dan para pekerja itu sendiri. Nah, mungkin dari Pak Aizan sendiri kalau melihat mungkin dari tadi disampaikan bahwa May Day ini bukan hanya peringatan yang baru kita lakukan setahun 2 tahun belakang gitu ya, tapi ini memang sudah peringatan dari belajar sejarah pun memang sudah ada sejarah-sejarahnya. Nah, kalau kita melihat dari kebijakan pemerintah, kemudian dari tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan oleh para teman-teman para pekerja, ini seperti apa kalau dari Pak Aizan sendiri menyikapi, Pak? Ya, dulu kan kita bagaimana merespon waktu itu muncul yang namanya Omnibus Law. Omnibus Law muncul, padahal aturannya belum ada waktu itu untuk
menyatakan bagaimana ada yang namanya Omnibus Law itu, Iya. Cipta Kerja. Ya kan. Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal waktu itu undang-undang yang mengakomodir ketenagakerjaan itu Undang-Undang 13 2003. Iya. Nah itu sudah menurut saya lebih lebih produktif undang-undang itu daripada yang sekarang. Kenapa? Soal-soal yang menyangkut PHK itu terbatas, outsourcing dibatasi. Ya. Tidak ada kepentingan yang lebih besar di undang-undang tersebut. Ada pengimbangan. Kemudian untuk menjaga bagaimana upah pekerja lebih baik, itu diakomodir di undang-undang tersebut. Kita melakukan survei KHL, kebutuhan Hidup layak. itu dilakukan bersama-sama secara tripartit. Nah saya tidak memahami, kemudian muncul ya kan Omnibus Law, mengumpulkan di setiap aturan yang di sana, salah satunya bagiannya adalah Cipta Kerja, yang di antara 1.000 bagian daripada Omnibus Law itu. Teman-teman dari kegelisahan itu bukan tidak dilakukan, mencobalah teman-teman melakukan gugatan ke MK. Apa hasil putusan itu? Bahwa Omnibus Law itu adalah sebuah aturan yang inkonstitusional, bersyarat. Kenapa tidak benarnya bersyarat? Inkonstitusi. Bersyarat itu diberikan ruang kepada pengambil kebijakan, DPR, kemudian sumbangsi pemikiran dari pekerja. Kita sudah mengadakan rapat secara simultan, baik di pusat maupun di daerah, menyampaikan usulan-usulan. Karena di aturan itu 2 tahun itu diberi kesempatan untuk melakukan perubahan. Dengan Omnibus Law kita akan bahas nanti Pak setelah jeda iklan. Jadi kita akan tetap lanjutkan. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita kali ini berkaitan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo.